Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah, anak-anak ustadz semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala macam nikmat ke dalam hidup kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tiada sesembahan yang layak dan patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh terlalu amat baik kepada kita. Allah telah menganugerahkan nikmat kesehatan, kekuatan. Terlebih-lebih Allah telah juga menitipkan nikmat keimanan dan hidayah ke dalam hidup kita, sehingga kita layak tetap menjadi dalam fitrah kita sebagai manusia, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam, mari tidak lupa selalu kita dawamkan lisan kita ini. Kita lestarikan untuk bersalawat ke haribaan junjungan Nabiullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum li salatan." Nanti kata Rasulullah, Allah orang yang paling dekat denganku, yang aku utamakan adalah orang-orang yang paling banyak bersalawat kepadaku ketika dia hidup di dunia. Jamaah ikhwati fillah, anak-anak ustadz semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sanlat ceria ini, Ustadz ingin memberikan sedikit tentang tausiah, yang mana ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam hal berbuat dosa. Terkadang kita lalai terhadap dosa-dosa kecil yang mungkin bisa jadi sadar ataupun tak sadar itu selalu kita lakukan. Nah, pada kesempatan yang mulia ini Ustadz akan sedikit mengupas ada beberapa hal dosa-dosa yang mungkin bisa jadi kita anggap kecil, yang mungkin bisa jadi tanpa sengaja kita lakukan, namun sesungguhnya ini merupakan dosa yang kalau kita lakukan secara terus-menerus, maka ia akan menggunung dan menjadi dosa yang amat besar. Dan tentunya ini nanti akan menjadi perhitungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita nanti dihisab di yaumil akhir kelak. Na'udzubillah. Jamaah ikhwati fillah, anak-anak ustadz semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihi salam diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkomunikasi langsung dengan yang namanya iblis. Maka Nabi Musa alaihi salam pun bertanya kepada iblis, "Ya iblis,
Ma dzambul ladzi idza aznama ibnu Adam istahwasta alaih. Ya iblis, apakah perbuatan-perbuatan yang kalau dilakukan anak Adam, manusia, maka sesungguhnya engkau sudah menguasai dia? Maka sambil tersenyum, iblis pun menjawab pertanyaan Nabi Musa tersebut. Yang pertama, iblis katakan, aku telah menguasai jiwa seorang anak Adam ketika ia melakukan 3 hal. Yang pertama adalah istakbaro nafsuh, yaitu aku telah menguasai seorang anak Adam ketika ia merasa lebih hebat dibandingkan orang lain, merasa dirinya lebih hebat, lebih besar dibandingkan orang-orang yang lain. Maka ketika walaupun baru hanya sebatas prasangka saja, ketika seorang anak Adam tadi merasa lebih hebat dibandingkan orang lain, maka sesungguhnya iblis sudah menguasai anak Adam tersebut. Ini yang pertama. Adapun yang kedua adalah iblis jawab kepada Nabi Musa, istaktsara amalu, yaitu ketika seorang atau seseorang anak Adam merasa dirinya kalau dirinya sudah banyak amal ibadahnya, sehingga dengan rasa atau perasaan bahwa dia telah memiliki amal yang banyak, maka dia merasa cukup puas, sehingga dia enggan dan tidak mau berusaha lebih untuk meningkatkan amal ibadahnya. Kenapa? Karena prasangka dan perasaan kalau dirinya sudah merasa cukup amal ibadah, dan itu membuat cukup dia bekal masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang anak Adam, terkhusus orang-orang yang beriman, ketika dia sudah merasa kalau amal ibadahnya banyak, maka pada saat itulah kami, kata iblis, sudah menguasai anak Adam tersebut. Dan yang ketiga, kata iblis, nisyanu dzunubil madiyah. Ada prasangka dari anak-anak Adam, mereka merasa atau mereka menggampangkan untuk melupakan dosa-dosa yang telah mereka lakukan, khususnya dosa-dosa kecil yang mereka lakukan. Maka ketika kita gampang melupakan, dengan mudahnya melupakan dosa-dosa yang kita lakukan, tanpa ada rasa perlu untuk bertobat kepada Allah, tanpa ada rasa membutuhkan beristighfar kepada Allah, memohon ampunan Allah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, maka sesungguhnya ketika hal sepele tersebut kita menyepelekannya, bahwa kita anggap itu tidak ada apa-apa, maka sesungguhnya aku telah menguasai anak Adam tersebut. Jamaah ikhwati fillah, anak-anak Ustaz semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ustaz ingin membahas fokus terhadap yang ketiga tadi, yaitu nisyanul dzunubil madiyah. Ada anggapan prasangka untuk menyepelekan dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dengan gampang kita lupakan begitu saja, padahal sesungguhnya itu merupakan dosa yang kalau kita lakukan terus-menerus, maka ia akan menjadi, tentunya menjadi dosa besar dan akan menjadi perhitungan kita di yaumil mahsyar kelak. Yang pertama adalah hasad, perasaan dengki, iri dan dengki, di mana perasaan ini kadang timbul dalam jiwa seseorang yang merasa mungkin tidak senang dengan nikmat yang diterima oleh orang lain. Dia tidak ridha Allah memberikan nikmat yang lebih kepada orang lain dibandingkan dirinya, atau dia tidak senang
melihat orang lain memiliki sesuatu, diberikan nikmat oleh Allah yang mungkin bisa jadi tak Allah berikan kepada dirinya. Maka ketika setan menggoda untuk dia bersifat dengki, iri terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada orang lain tadi, maka orang-orang yang beriman Allah perintahkan untuk supaya kita menjauhi sifat dengki ini. Karena sesungguhnya sifat dengki ini mampu merusak amal ibadah kita. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah." Yang artinya, hendaklah kamu menjauhi sebisa mungkin dari sifat hasad, iri dan dengki. Fa innal hasada, karena sesungguhnya sifat dengki itu ta'kulul hasanat, dia mampu memakan kebaikan-kebaikan, menghilangkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang telah kamu lakukan, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Jamaah ikhwati fillah, anak-anak ustaz semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini Rasulullah ingin menggambarkan kepada kita bahwa kalau kita terus-menerus memendam, memelihara, bahkan mempraktekkan sifat dengki, maka sungguh efeknya akan berasa kepada diri kita sendiri. Yang mana Rasulullah mengatakan kalau sifat tersebut, sifat buruk tersebut kita pelihara, maka sebagai garansinya, konsekuensinya bahwa sifat dengki tadi mampu memakan kebaikan-kebaikan, menghilangkan pahala dari atas kebaikan-kebaikan, amal-amal ibadah yang telah kita lakukan. Karenanya sungguh ini sangat merugikan bagi kita. Akhirnya kita beramal baik, melakukan kebaikan-kebaikan, sungguh akan menjadi sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karenanya Ustaz menghimbau kepada kita semua, terkhusus kepada anak-anak Ustaz semua, agar jangan memendam, memelihara sifat dengki. Karena sesungguhnya sifat dengki ini justru akan berbalik kepada orang yang memeliharanya, akan menghanguskan seluruh pahala amal ibadahnya, sebagaimana yang digambarkan Rasulullah, sebagaimana api memakan kayu bakar, sehingga kalau sudah api terbakar sehingga kalau kayu bakar sudah terbakar dengan api, maka yang tersisa hanyalah debu-debu saja. Begitulah wujud dari pahala kita kalau kita tetap memelihara sifat dengki di dalam diri kita. Adapun kedua, yang mungkin bisa jadi hal-hal sepele yang mungkin bisa lakukan, dosa-dosa kecil yang kita sepelekan, namun itu sering kita lakukan, yaitu menggosip atau bahasa agamanya menghibah. Jamaah ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh terkadang mulut ini tidak mampu untuk kita jaga untuk menceritakan orang lain. Namun justru disinilah tantangannya, sekaligus ujian bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita ingin dikatakan seorang yang beriman, maka kita diminta oleh Allah dan Rasul untuk benar-benar bisa menjaga lisan kita ini. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika suatu saat Rasulullah dan para sahabat berkumpul,
Lalu Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu apa itu yang namanya ghibah? Lalu para sahabat pun mengatakan, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah pun mengatakan, ghibah itu adalah zikruka akhaka ma yakrahu. Yang artinya ghibah itu adalah engkau menyebut-nyebut, engkau mengata-ngatai kawan kamu terhadap apa-apa yang dia benci. Jadi apa yang menjadi kejelekan orang sahabat kamu, saudara kamu sesama muslim, itulah yang kamu sebut-sebut, engkau kata-katakan dan engkau umbar kepada orang lain. Engkau menyebutkan apa yang dibencikan saudaramu. Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu. Inilah yang namanya definisi ghibah atau menggosip. Maka sahabat pun bertanya di hadis tersebut, bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya apa yang kami omongkan, apa yang kami katakan tadi dari kejelekan yang ada di saudara kami tadi ternyata benar adanya? Maka Rasulullah pun menjawab pertanyaan sahabat tadi, kalau memang dia benar seperti yang kamu katakan tadi, apa yang kamu katakan benar ada faktanya di orang yang kamu katakan tadi, sungguh kamu telah berghibah, kata Rasulullah. Namun sebaliknya, kalau ternyata apa yang kamu omongkan, apa yang kamu katakan kejelekan-kejelekan yang kamu sematkan kepada saudaramu tadi, kalau ternyata itu tidak benar, maka kata Rasulullah, sungguh kamu sudah memfitnah dia. Jamaah ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sungguh perbuatan ghibah ini sangat-sangat merugikan kita. Karena di situ ada beberapa konsekuensi yang disebutkan Rasulullah. Yang pertama, kalau benar pun yang kita omongkan terhadap kejelekan saudara kita tadi benar adanya, benar faktanya, maka sesungguhnya kita sudah berghibah. Dan kalau ternyata apa kejelekan yang kita katakan justru tidak terdapat pada diri saudara yang kita omongi tadi, maka sesungguhnya kita sudah memfitnah dia. Maka ini konsekuensinya. Yang pertama, kalau benar kita sudah menghibah dia, menggosipin dia. Dan yang kedua, kalau salah kita jatuhnya terjebak dalam perbuatan memfitnah, menjelekkan nama baik seseorang. Tentunya kita tahu konsekuensi kalau kita memfitnah, yaitu apa? Di dalam Al-Quran disebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Kalau kita memfitnah, kalau kita membunuh satu orang, kita hanya bunuh satu orang saja. Tapi kalau kita memfitnah seseorang, keburukan tersebut tidak hanya menimpa orang yang kita fitnah tadi, tetapi efeknya terasa, dampak negatifnya terasa kepada keluarga-keluarganya. Bisa jadi anaknya, bisa jadi istrinya, bisa jadi orang tuanya. Sungguh ini merupakan perbuatan yang bisa jadi, mungkin bisa jadi ini menjadi keseharian kita. Kita anggap sepele, namun akibatnya merupakan dosa yang sangat besar bagi diri kita yang menjadi pelakunya. Dan yang terakhir, jamaah ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kecil yang mungkin kita anggap sepele, yaitu melakukan berita bohong. Kita menyebarkan berita bohong. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Hei orang-orang yang beriman, orang-orang yang masih memiliki iman, jika datang seorang fasik kepada dirimu membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka jangan langsung kamu telan mentah-mentah berita atau kabar tersebut, tapi tabayyunlah dulu, cross check dululah berita tersebut. Karena terkadang bisa jadi berita tersebut merupakan berita bohong. Kalaulah benar berita tersebut adanya, maka sungguh kita tidak mendapatkan dosa. Tetapi kalau seandainya berita, kabar yang dibawa orang fasik tadi atau seseorang tadi ternyata berita bohong, dan lantas kita sebar luaskan berita tersebut, kita teruskan kepada orang lain, maka sungguh kita telah menyebarkan berita bohong. Berapa banyak korban dari berita-berita bohong yang dilakukan orang-orang sehingga menyebabkan orang lain itu merasa dirugikan. Berapa banyak orang yang merasa dirugikan, baik nama baiknya, martabatnya, keluarganya, bahkan kedudukannya, bahkan bisa jadi mempengaruhi psikologis dan spiritualnya terhadap berita-berita bohong yang kita sebarkan. Oleh karenanya, jamaah ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kita terhadap berita yang mungkin bisa jadi kita dapatkan melalui medsos seperti Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. Untuk itu ketika kita mendapatkan suatu berita, hendaklah kita cross check terlebih dulu kebenarannya sebelum kita sebarluaskan. Karena konsekuensinya ketika itu kita lakukan dan ternyata berita itu bohong dan merugikan orang lain, maka sesungguhnya apa bedanya kita telah menyebarkan fitnah. Dan seperti yang sudah kita ulas tadi, kalaulah kita melakukan fitnah, maka di mata Allah Subhanahu wa taala dosanya lebih besar, lebih berbahaya dibandingkan kalau kita membunuh seorang muslim sekalipun. Jamaah ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak semua yang berbahagia, demikianlah yang mungkin Ustaz bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan puasa kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mampu menghindari diri, menahan diri dari untuk melakukan dosa-dosa yang mungkin kita anggap kecil, namun ternyata sangatlah besar nilai dosanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang mungkin bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.